Kita sering mendengar istilah kumpul kebo untuk menyebut pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Tapi tahukah kalian, praktik ini dulu sangat politik? Ya, di masa kolonial Belanda, kumpul kebo tidak hanya soal hubungan pribadi, tapi juga alat kekuasaan, diplomasi, dan strategi sosial. Para pejabat VOC, gubernur jenderal, bahkan penasihat Inggris, sering menjadikan perempuan lokal sebagai teman hidup, dan itu punya dampak besar terhadap politik kolonial di Hindia Belanda. Pada abad ke-18 dan 19, pejabat Eropa di Hindia Belanda jarang membawa istri resmi dari Belanda. Selain mahal dan berisiko, kehadiran perempuan lokal dianggap solusi praktis. Namun, praktik kumpul kebo ini segera melampaui urusan pribadi. Ia berubah menjadi instrumen politik, mengikat aliansi dengan raja lokal melalui hadiah budak perempuan. Menunjukkan superioritas kolonial, bahwa penguasa bisa menguasai bukan hanya tanah, tapi juga tubuh masyarakat jajahan. Menjadi sarana integrasi sosial melalui lahirnya kelompok Indo, yang kelak punya posisi penting dalam politik kolonial. Contoh pertama adalah Gustaaf Willem Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal VOC 1743-1750. Ia menerima seorang budak cantik dari Ratu Bone sebagai hadiah politik. Budak itu kemudian dibaptis sebagai Helena Peters dan dijadikan pasangan domestik. Dari hubungan itu lahir anak-anak yang diakui. Kasus ini jelas menunjukkan bahwa hubungan seksual dan domestik digunakan sebagai diplomasi politik antara VOC dengan kerajaan lokal. Hadiah berupa perempuan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan strategi kekuasaan. Berlanjut ke Reinier de Klerk 1777-1780. Ia hidup dengan budak perempuan dan punya banyak anak. Menariknya, anak-anak itu dikirim ke Belanda untuk dididik. Secara politik, langkah ini memperkuat jejaring kolonial. Anak-anak Indo seringkali menjadi jembatan politik dan budaya antara Belanda dan Hindia. Mereka bisa berbahasa lokal, paham adat, sekaligus loyal pada Belanda. Jadi, praktik kumpul kebo bukan sekadar urusan pribadi, tapi juga menciptakan kelas sosial baru yang bermanfaat untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Saat Inggris menguasai Jawa, 1811-1816, fenomena ini juga kuat. Thomas Stamford Raffles bahkan tidak mempermasalahkan bawahannya yang tinggal dengan budak perempuan tanpa menikah. Anggota Dewan Hindia, Herman Warner Muntinghe, hidup dengan 3 budak perempuan meski punya istri sah Indo-Belanda. Hal ini memperlihatkan bahwa pejabat kolonial menggunakan hubungan tak resmi untuk memperkuat status sosial politik mereka di masyarakat. Teman dekat Raffles, Alexander Hara, lebih ekstrim. Ia memanfaatkan jabatan untuk mengeksploitasi banyak perempuan lokal dari berbagai daerah. Dalam kacamata politik, ini adalah bentuk kontrol kolonial melalui seksualitas. Tubuh perempuan dijadikan bagian dari sistem kekuasaan. Fenomena kumpul kebo tidak hanya berhenti di kalangan elit. Prajurit, pegawai, bahkan pedagang Eropa ikut melakukannya. Bagi pemerintah kolonial, ini punya manfaat politik. Mengurangi potensi pemberontakan, karena prajurit yang punya pasangan lokal cenderung lebih betah tinggal di koloni. Memperkuat kontrol sosial, sebab keluarga campuran membuat masyarakat lebih terikat dengan Belanda. Namun di balik itu, perempuan pribumi tetap berada di posisi rentan. Mereka jarang diakui secara hukum, meski menjalani hidup bersama pejabat kolonial. Dampak politik dari fenomena ini terlihat pada sistem stratifikasi kolonial. Dari praktik kumpul kebo, lahirlah kelas Indo, keturunan campuran Eropa dan lokal. Kelas Indo kemudian ditempatkan dalam hierarki sosial khusus, lebih tinggi dari pribumi, tapi lebih rendah dari orang Eropa totok. Secara politik,
Ini memperkuat struktur kolonial dengan menciptakan lapisan sosial yang loyal kepada Belanda. Artinya, kumpul kebo bukan hanya praktik privat, melainkan kebijakan tidak tertulis yang memperkuat kolonialisme. Sobat sejarah, inilah wajah politik dari fenomena kumpul kebo di masa kolonial. Apa yang kita anggap sebagai urusan pribadi, ternyata menjadi bagian dari mesin kekuasaan kolonial. Hubungan pejabat Belanda dengan perempuan lokal berfungsi sebagai diplomasi, legitimasi, bahkan strategi sosial untuk mempertahankan kekuasaan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah, tapi juga menguasai tubuh dan kehidupan pribadi masyarakat lokal.